الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke kota Madinah, yang inti di antara apa yang beliau bangun adalah membangun persaudaraan. Karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Sengaja Allah menciptakan kita sebagai makhluk ketergantungan kepada orang lain. Maka inti kesuksesan baginda sallallahu alaihi wasallam adalah ta'akha bainal muhajirin wal ansar. Beliau mempersaudarakan orang-orang muhajirin dan orang-orang al-ansar. Seorang sahabat namanya Sa'ad bin Ar-Rabi'. Beliau suatu hari bertemu dengan Abdurrahman bin Auf. Wahai Abdurrahman, baginda sallallahu alaihi wasallam telah persaudarakan kita, engkau dan aku. Hari ini aku punya dua rumah, satu untukmu dan satu untukku. Aku punya dua kebun, itu kebun satu untukmu dan satu untukku. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Abdurrahman mengatakan, terima kasih kebaikanmu wahai saudaraku. Terima kasih atas semua persembahan engkau untuk sebuah persaudaraan. Tapi itu semua saya hanya minta satu, tunjukkanlah kepada saya di mana pasar. Abdurrahman ini pedagang. Beliau tidak minta kebun, beliau pun tidak perlu diberikan rumah. Beliau tanyakan, di mana itu pasar? Tunjukkan aku di mana pasar, cukuplah itu sebagai nilai suatu persaudaraan. Bayangkan seorang yang ingin memberi akan saudaranya, ada satu lagi yang beliau ingin untuk mencari dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Begitulah mulia seorang Abdurrahman bin Auf, dan begitu pula mulia seorang Sa'ad bin Rabi', hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam mendorong kita untuk menjaga kebersamaan kita. Bahkan al-barakatu ma'al jamaah, keberkahan itu, kebaikan itu ada pada nilai-nilai kebersamaan. Baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan 6 kriteria, 6 keniscayaan sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun. Hak orang yang Islam kepada yang lainnya adalah 6 perkara. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau engkau bertemu, maka berikan salam kepadanya. Jemaah yang dirahmati Allah, salam mengandung makna kedamaian. Salam mengandung makna perdamaian. Salam mengandung makna kesejahteraan. Agama yang dibawa ini adalah agama bernama Islam. Dan nanti ada surga yang namanya Darussalam. Itu adalah kampung perdamaian. Maka membiasakan kita menyampaikan salam, pesan-pesan kedamaian itu
akan menghantarkan kita ke sebuah surga, yaitu surga Darussalam. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, afshus salam, tebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikan makan kepada orang lain, wasilul arham, dan sambungkan hubungan silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah di waktu malam ketika manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan salam. Hamba Allah yang dimuliakan, begitulah ketika orang-orang dalam surga, mereka yang berhati damai, mereka berucap dengan ucapan yang damai, mereka dalam pikirannya pikiran yang damai, masuk surga dengan hati yang damai. Tidak ada kebahagiaan dan ketentraman kecuali kita dapat menyemai nilai-nilai kedamaian dalam hati kita. Damai dalam keluarga, damai dalam kehidupan sosial kemasyarakatan, maka kita akan bisa menikmati hidup dan kehidupan ini. Maka tebarlahkan salam, tebarkanlah senyuman, karena itu adalah nilai-nilai kedamaian. Bukankah baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabussumuka fi wajhi akhika sadaqah. Sedekah itu ya memberikan harta benda, sedekah itu ya memberikan uang, tapi lebih dari itu juga senyummu kepada saudaramu itu juga adalah sedekah. Menyampaikan, menebarkan senyuman kepada, kalau ketemu senyumlah. Sudah hendak bersedekah harta, sudah enggak bisa bersedekah hal-hal yang bersifatnya materi, maka tebarkanlah sedekah itu lewat senyuman. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pesan Nabi, salim ala man arafta wa man lam ta'rif, berikanlah salam kepada orang yang kau kenal dan kepada orang yang tidak kau kenal. Maka ketika kita menyampaikan salam, seolah-olah kita telah menanam pohon kedamaian di dalam hati saudara kita. Dan itu jamaah yang dirahmatullah termasuk dalam kategori idkhalus surur ala qulubil mu'minin, memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Mereka bertemu dengan kita, pertemuan yang mengandung kesan, impression, pertemuan yang berkesan. Orang apa yang diharapkan pertemuan dengan kita? Pertemuan yang berkesan. Orang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi orang miskin, Nabi tak punya harta, tapi orang bertemu dengan Nabi, pertemuan yang mengesankan. Senyum Nabi, wajah Nabi, oh seolah-olah orang yang punya kesengsaraan, dia telah berubah menjadi kebahagiaan. Orang-orang yang susah bertemu Nabi berubah menjadi senang. Nabi merupakan pertemuan yang penuh dengan kesan-kesan. Jadi hamba Allah yang dimuliakan, tinggallah kesan-kesan yang baik. Kesan-kesan yang baik yang kita tinggalkan itulah yang abadi. Kita tidak bisa abadi. Umur kita terbatas. Kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Tetapi kesan-kesan kita tetap hidup dan abadi. Orang akan mengenang nama kita, akan mengenang senyuman-senyuman kita, salam yang pernah kita tebarkan, walau tubuh sudah dimakan tanah, tapi kenang yang baik pasti akan dikenang juga. Hamba Allah yang dimuliakan, maka Nabi mengatakan, idza laqitahu, kalau kau bertemu dengannya, fasallim alaihi, hendaklah engkau yang memulai berikan salam. Jangan kau harapkan orang yang berikan salam kepadamu, tapi kamulah yang pertama. Dan orang yang paling baik adalah orang yang memulai berikan salam. Itulah orang yang paling mulia, karena konsep kemuliaan itu adalah orang yang bisa memuliakan. Orang yang mulia itu adalah orang yang bisa memuliakan. Orang mengatakan, wah Bapak ini mulia sekali ya. Kenapa? Ya Allah, beliau bisa sekali memuliakan kita. Bukankah baginda sallallahu alaihi wasallam, idza marru ala sibyani, kalau lewat bertemu dengan anak-anak kecil, siapa yang berikan salam? Fasallama alaih, Nabi yang berikan salam kepada mereka.
Begitu mulia Nabi. Tak boleh masuk syurga sebelum Muhammad masuk ke dalamnya. Tetapi ketika bertemu dengan anak-anak kecil, beliaulah yang pertama memberikan salam kepada mereka. Itulah namanya orang-orang yang mulia, karena bisa memuliakan orang lain. Hamba Allah yang dimuliakan, semoga kita termasuk dapat mengambil porsi kemuliaan itu. Berikanlah salam, tebarlah kedamaian dimanapun kita berada. Idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau engkau diundang, maka penuhilah undangan itu. Hamba Allah yang dimuliakan, orang senang bila kita berkesempatan hadir pada undangannya. Maka kita ringankan langkah, mungkin juga sedikit tenaga, bahkan sedikit biaya. Tapi apa yang kita telah berikan itu tak pernah terlupakan pada orang lain. Orang akan mengenang kita, bagaimana kita menyambung silaturahim. Sebagaimana kita menyambung silaturahim ini dalam dunia, begitulah tersambung silaturahim ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un. Tidak akan masuk dalam syurga orang yang putuskan hubungan silaturahim. Tak boleh ada orang yang kita benci. Haruslah semua kita sayangi, karena kita hidup untuk sayang menyayangi. Hidup ini adalah untuk cinta mencintai. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah engkau saling tolong menolong. Fi'lul mutawa'ah. Orang menolong kita, kita menolong orang, saling mencintai, saling tolong menolong. Itulah konsep kebahagiaan dalam hidup ini. Karena jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah sengaja menciptakan kita makhluk yang ada kelebihan juga ada kekurangan. Yang lebih kita share dengan orang lain, yang kurang orang menambal kekurangan yang ada pada kita. Itulah hadir konsep perkawinan. Yang kurang pada istri ada lebih pada suami, yang lebih pada suami ada kurang pada istri. Kehidupan perkawinan itu hakikatnya adalah untuk saling menutupi. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum takhtanuna anfusakum. Mereka adalah pakaian untuk dirimu, karena kamu tanpa mereka akan kedinginan, akan kekurangan. Dan mereka itu adalah pakaian untukmu, kamu juga pakaian untuk mereka. Begitulah keindahan hidup ini kalau kita saling mencintai. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam hidupnya hidup penuh rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Nabi kalau pulang ke rumah apa beliau katakan? Baiti jannati, rumahku adalah surga bagiku. Surga. Kalau aku capek dalam perjalanan, capek dalam pekerjaan, capek dengan berbagai aktivitas, di mana aku beristirahat? Pulang ke rumah hilang semua penat, rasa bahagia bertabur dengan keindahan dan kebahagiaan. Sakinah, mawaddah, warahmah terpancar dari rumah Nabi yang sangat mulia. Nabi hidup dengan segala kesederhanaan, kemiskinannya, tapi tidak akan mengurangi nilai-nilai kebahagiaan itu. Kenapa orang yang serba ada, serba punya, tapi seolah-olah serba tak ada, serba tak punya? Itu karena hatinya belum disinari dengan nilai-nilai kedamaian dan nilai ketentraman itu tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau sedikit yang telah kita bisa untuk dapatkan, yang kita pahami itu, marilah kita taburkan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan sosial kemasyarakatan kita, agar kita dapat menikmati hidup ini. Karena banyak orang yang diberikan nikmat oleh Allah, belum tentu dia dapat menikmatinya. Orang punya segala-gala, tapi seolah-olah dia tak punya segala-gala. Maka oleh karena itu, dengan konsep-konsep yang ditawarkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ini, untuk apa sebenarnya? Agar kita bisa bahagia dalam dunia dan juga bahagia ketika kembali ke alam baqa. Alhamdulillah,
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل على محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات وأنت خير الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفاف فاعف عنا يا كريم اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة